Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Muhammad Fadilah, NPM 100417161 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Latar belakang, senjata api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi. Indonesia merupakan negara yang membatasi penggunaan senjata api, khususnya bagi warga sipil. Hal itu tentunya bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya senjata api itu sendiri. Kendati demikian, peredaran senjata api ilegal di Indonesia kerap terjadi. Hal ini berdampak pada situasi keamanan negara. Karena senjata api ilegal sering digunakan untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, penganiayaan, pembunuhan, hingga pemberontakan dan terorisme. Meskipun ada peraturan yang melarang mengenai peredaran senjata api ilegal, hal ini tetap terjadi, bahkan beberapa di antaranya melibatkan anggota TNI. Tentu saja ini dapat merusak citra TNI karena adanya peredaran senjata api ilegal ini akan menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan dengan penggunaan senjata api, dan keterlibatan anggota TNI dalam peredaran senjata api ilegal akan berdampak pada berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap TNI. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Dua, bagaimana hambatan penegakan hukum dalam pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, keterlibatan anggota TNI di Indonesia, peredaran senjata api ilegal banyak terjadi dan tidak jarang pelakunya adalah angkatan bersenjata itu sendiri. Peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI secara sederhana merupakan suatu kejahatan, di mana pelakunya adalah seorang anggota TNI yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi, atau suatu bahan peledak. Pada bulan Februari tahun 2021, seorang anggota TNI terlibat dalam penjualan senjata api ilegal. Meskipun kasus ini masih dalam penyelidikan, namun menurut pengakuannya, ia menyerahkan 600 butir peluru kepada warga sipil. Oknum TNI ini diduga terlibat penjualan senjata api dan amunisi ilegal jaringan Ambon Papua untuk kelompok kriminal bersenjata KBB. Penegakan hukum dalam peradilan militer, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah polisi militer. Pada undang-undang ini juga dikenal lembaga kehakiman dan kepapraan yang memiliki peran dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Ankum dan Papra yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan di bawah komandonya. Ankum dan Papra sebagai pejabat yang paling mengerti kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada di bawah komandonya. Hambatan penegakan hukum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api ilegal di Indonesia yaitu sulitnya melacak para pelaku mulai dari perakit senjata api ilegal sampai pengedar senjata api ilegal. Selain itu masih banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api baik untuk menjaga diri maupun sebatas koleksi dengan cara yang ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku mengenai senjata api membuat undang-undang tentang senjata api ini belum terlaksana dengan baik. Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang strategis, di mana pemilikan garis pantai yang panjang membuat sulit pemerintah dalam melakukan pengawasan pada setiap jengkal
Wilayah perbatasan. Dalam prakteknya, peredaran senjata api ilegal merupakan lahan bisnis yang menjanjikan, karena harga jual senjata api ilegal yang bisa berlipat ganda dari harga aslinya. Peredaran senjata api ilegal ini tidak jarang hanya dilakukan oleh masyarakat sipil. Para penegak hukum atau aparatur negaranya pun seperti TNI atau Polri tak jarang terlibat dalam bisnis kotor ini yang membuat pengawasan dan pengendaliannya menjadi terhambat. Kesimpulannya, penegakan hukum yang terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal yaitu oleh Ankum, polisi militer, dan auditor. Adapun penyelidik pembantu yaitu Propos TNI AD, Propos TNI AL, Propos TNI AU, dan Propos Polri. Hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api ilegal di Indonesia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan, kedua sulitnya melacak peredaran senjata api ilegal yang terjadi di Indonesia, yang ketiga Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, yang keempat adanya perlibatan aparatur negara dalam peredaran senjata api ilegal. Sarannya disarankan kepada penegak hukum peradilan militer, yaitu Ankum, polisi militer, dan auditor untuk melakukan penindakan secara tegas apabila ada anggotanya yang terlibat dalam peredaran senjata api ilegal. Juga kepada komandan satuan untuk melakukan penyuluhan kepada anggotanya mengenai tindak pidana peredaran senjata api ilegal. Untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peredaran senjata api ilegal, diperlukan adanya penyuluhan yang dilakukan secara rutin oleh Polri terhadap masyarakat. Sedangkan bagi TNI disarankan kepada polisi militer dan komandan satuannya agar melakukan penyuluhan dan pengarahan untuk meningkatkan disiplin anggotanya agar tidak ikut serta dalam peredaran senjata api ilegal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.